Iya, terima kasih semua listener. Anda masih bersama kami di Senin Inspirasi ya. Kita mengangkat tentunya spesial program yang kami hadirkan untuk Anda, mengangkat kisah inspiratif yang dari para owner ya. Tentu untuk bisa sampai seperti saat ini itu butuh perjuangan ya, dan ini tidak mudah ya. Seperti juga tadi ya yang dikatakan oleh Yusran Arifin ya. Jadi menjadi seorang praktisi affiliate dan juga digital marketing ya. Jadi ini merupakan dua profesi yang dijalankan sekaligus gitu ya. Iya benar, sebenarnya affiliate itu kan bagian dari digital marketing. Jadi digital marketing itu sebenarnya turunannya sangat banyak. Salah satunya ya affiliate marketing itu. Kayak gitu. Oke. Kemudian ini ya, jadi profesi yang pertama digeluti ini sebagai praktisi affiliate gitu ya. Iya. Ini sudah berapa tahun yang digeluti? Affiliate itu saya mulai 2018 juga. Jadi di awal-awal 2018 saya mulai itu dari promosi-promosi nggak ada yang beli. Jadi promosi-promosi nggak ada yang beli. Kenapa nggak ada yang beli ya ini? Akhirnya belajar. Apa yang dipromosikan waktu Kala itu di awal sebuah tools ya, sebuah aplikasi. ya software. Aplikasi yang bisa ngebantu apa ya? Yang pertama itu saya jual aplikasi buat tambahin followersnya orang di Instagram. Jadi ada aplikasi yang kayak gitu tuh. Jadi biasanya penjual online tuh cari aplikasi kayak gitu. Nah itu saya promosi kok nggak ada yang beli ya. Mulai malas gitu kan promosi. Akhirnya belajar. Oh ternyata ada ilmunya. Ternyata semuanya ada ilmunya dan tidak bisa dibangun dalam semalam. Kayak gitu. Oh jadi itu ya untuk menambah followers itu itu bisa diperjualbelikan gitu ya? Bisa juga dulu, tapi sekarang udah nggak bisa sih. Dulu pernah bisa. Oke, terus gimana lanjut lagi nih untuk yang praktisi affiliate itu gimana awalnya? Jadi Ya. sebenarnya dulu di awal saya nggak ngeh juga ya, sama mungkin sama teman-teman yang lain tuh nggak ngeh kalau sebenarnya affiliate marketing itu ada. Ya. Ini juga ya kalau sore hari ini Smart Listeners masih kurang ngeh ya dengan istilah dua profesi yang dijalankan oleh Yusran ini ya. Tentu ini juga bisa menjadi inspirasi untuk Anda ya untuk profesi seorang praktisi affiliate dan juga digital marketing. Oke, kita lanjut lagi nih untuk praktisi affiliate-nya itu bagaimana awalnya itu sampai bisa ditekuni gitu. Iya benar. Ya. Di awal-awal itu saya lihat ini kok ada orang yang jualan tools aplikasi-aplikasi itu pakai linknya. Pakai link, saya klik itu mengarahkan ke website. Saya beli itu kan kok banyak yang tawarin link-link yang lain gitu kan. Saya bilang ini apa namanya? Akhirnya saya tanya-tanya, akhirnya dapat info tentang affiliate marketing. Ternyata affiliate marketing itu bisa dijalankan di rumah, cuma modal internet. Yang penting bisa kita daftar, kita promosi pakai link affiliate kita. Kalau ada yang beli produknya dari link affiliate kita itu baru kita dapat komisi. Jadi awalnya sih karena ngelihat sih. Setelah itu baru cari-cari kelasnya, ternyata kelasnya ada untuk belajar. Oke. Kelasnya untuk belajar itu ada gitu ya? Ada. Iya. Komunitas atau seperti apa Yusran? Sebenarnya itu terbuka sih untuk umum. Jadi kalau misalnya orang pengen cari tentang affiliate itu banyak sebenarnya. Cuman ya seperti itu biasanya orang tidak dipublikasi ya kan, karena ya begitu orang masing-masing main ya kerjanya kan di rumah jadi nggak kelihatan, nggak kelihatan kerja. Padahal penghasilannya lumayan. Jadi apa ya? Dapat infonya itu dari teman ke teman sih biasanya. Terus kelasnya itu bukan komunitas Kak, tapi kelas online, biasanya dibikin kelas online. Nah di situ kita diajarin bagaimana cara jadi affiliate. Jadi belajarnya itu di rumah juga. Di rumah juga. Iya. Ya. Jadi sebelum ada Zoom dan segala macam itu kita sudah belajar dari rumah juga sebenarnya. Belajar secara online gitu iya, ya. secara online. Jadi kalau semuanya nih adik-adik mahasiswa gitu ya, kan biasanya kalau sekarang ini lagi pandemi gitu ya, masih ya mungkin masih ada yang perkuliahannya secara online gitu ya. Iya, ini bisa dijadikan juga sebagai profesi gitu ya untuk menambah pundi-pundi. Bahkan sekarang ada program pemerintah itu yang Merdeka Belajar. Yang Merdeka Belajar itu kan saya juga semester ini diamanahi jadi mentor tuh di sana untuk divisi affiliate marketing. Itu antusias mahasiswa di Jabodetabek kemarin ada sekitar 600-an lebih yang daftar Kak untuk jadi divisi affiliate marketing. Wow. Gitu. Jadi antusiasnya untuk belajar itu juga besar dari teman-teman mahasiswa. Jadi di dalam itu kita ajari bagaimana cara jadi affiliate marketing, bagaimana cara memasarkan ya kan produk. Jadi kita sediakan produk. Jadi teman-teman mahasiswa yang magang ini belajar cara promosinya. Kayak gitu. Ini
untuk menjadi mentor itu memang ditunjuk atau gimana? Ikut tes juga atau bagaimana? Kemarin itu Prosesnya Wisnu. proses apanya Kak? Iya, untuk ditunjuk sebagai salah satu program pemerintah yang diinformasikan tadi. Kalau kerjasama dengan program pemerintahnya itu saya nggak paham ya bagaimana, karena soalnya saya dihubungin dengan pihak ketiganya yang punya perusahaan. Jadi yang pihak ketiga yang kerjasama dengan MSIB namanya, yang magang sertifikat, magang studi independen dan bersertifikat dari kampus Merdeka. Itu saya dihubungi untuk jadi mentor selama 6 bulan. Selama 6 bulan Selama ya? 6 bulan. Ini masih berjalan atau udah selesai? Sekarang masih berjalan. Penghasilannya gimana? Lumayan ya? Lumayan aja. Cuma dari rumah. Cuma dari rumah ya. Oke. Nah, ini sebagai salah satu profesi juga ya yang seperti yang bisa dilirik ya oleh adik-adik mahasiswa gitu ya, yang bisa menambah pundi-pundi gitu kan. Nah, sebagai seorang praktisi affiliate tentu juga ada tantangan ya. Ya betul. Nah, apa? Itu tadi yang saya bilang di awal, saya belum paham tentang digital marketing, saya belum paham tentang bagaimana cara berpromosi yang baik kan. Saya baru resign langsung coba-coba nih affiliate. Kirain yang penting share link itu udah banyak yang beli, ternyata belum tentu. Iya, ternyata belum tentu. Ya. Ternyata kita harus paham dulu kan siapa sebenarnya yang kita targetkan. Oke, ini satu pembelajaran juga ya. Jadi jangan asal sharing aja gitu ya, sharing link aja, tapi memang ada ilmunya juga. Ya, dari beberapa proses ataupun lama ya yang tentunya sudah dilakukan gitu kan. Dari Yusan sendiri apa yang kira-kira memang yang harus sebagai metode pembelajaran gitu, sebagai pembelajaran di sini. Iya. Jadi kalau di dunia affiliate marketing atau digital marketing itu kan sebenarnya memang sesuatu yang harus dibangun, dirawat tiap hari. Jadi kita tidak bisa hari ini promosi langsung closing banyak, tidak bisa. Jadi impiannya seperti itu ya, pengennya seperti itu ya, langsung banyak yang ini. Saya saja dari 2018 saya promosi, saya rasakan cuannya itu di 2019-2020 kayaknya baru terasa bahwa menghasilkan nih. 5 tahunan ya? 2018 sekitar 1-2 tahun. 1 sampai 2 tahun ya. Oke, sorry. Jadi jaga semangatnya itu yang susah. Jadi kita harus konsisten terus promosi, terus sambil belajar. Kira-kira salahnya di mana, diperbaiki lagi. Oke. Nah gitu. Tadi ya pembelajaran untuk jangan asal sharing aja. Iya benar. Apa yang dipetik di situ? Kalau apa ya? Jadi dilihat lagi gitu kan. Jadi kalau misalnya itu tadi yang saya bilang Kak, kalau misalnya affiliate dan digital marketing itu memang harus dikerja pelan-pelan. Tidak bisa langsung jadi dalam semalam. Karena bagaimana ya, orang itu kan kita promosi itu belum tentu langsung beli, ya kan? Karena orang yang personal brandnya atau brandingannya yang sudah kuat saja itu masih susah untuk closing kayak gitu. Jadi yang bisa berarti strategi untuk marketingnya juga diubah gitu ya? Iya, benar. Apa yang dilakukan Yusan? Tentunya yang pertama sih biasanya kalau memang pengen ya kalau saya mulainya di sosmed ya. Sosmed, karena sosmed itu kan orang menggunakan sosmed itu hampir semua orang. Membangun pertemanan dulu gitu ya? Iya, bangun pertemanan. Jadi saya mulainya itu di Facebook Kak. Jadi di Facebook saya mulai tuh isi slot pertemanan. Jadi 5.000 pertemanan slotnya itu. Sekarang kalau kakak lihat Facebook saya di Facebook itu berapa? 5.000 teman. Mayoritas itu penjual online semua temannya di seluruh Indonesia. Wow. Iya. Jadi yang muncul di beranda saya itu kebanyakan penjual online. Teman dan keluarga itu jarang muncul di situ. Jadi itu karena kan saya jualannya affiliate-nya itu produk-produk atau aplikasi-aplikasi yang bisa bantu orang jualan online kayak gitu, atau kelas-kelas yang bisa ajarin orang jualan online kayak gitu. Jadi saya targetnya itu di situ. Jadi mulai dari situ, bangun dari situ. Kemudian setelah bangun pertemanannya, kita bangun lagi kontennya. Jadi kita bikin konten tiap hari. Enggak cuma promosi tapi sharing-sharing dulu. Jadi kita sharing-sharing ilmu apa yang kita punya. Konten ya. Berarti idenya sendiri dari Yusan atau gimana? Kalau saya konten? Idenya dari teman-teman atau di awal-awal kan mungkin belum punya pengalaman kan. Nah itu biasanya saya ngambil kontennya orang, terus saya bikin ulang, terus saya masukkan sumbernya. Gimana? Jadi anggaplah saya lihat kontennya orang tuh kan, jadi sebagai
contoh Contoh atau ya. itu biasanya saya bikin kontennya ulang dengan pendekatan saya, kemudian tetap di akhir saya kasihkan sumbernya bahwa saya terinspirasi dari kontennya si A. Tetap seperti itu. dicantumkan gitu ya. Iya, tetap dicantumkan. Oke. Seperti Oke. itu. Jadi 2 hal itu sih yang paling penting. Ya, ini sudah dijalani gitu ya. Iya. Oke, dari Yusran ya. Kita break lagi ya untuk sesi yang terakhir dan smart listeners sekali lagi kita live ya di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami kembali.